Bab 2889, Tuan Chen, buku apa ini di lautan kesadaran Anda? Mengapa begitu gila menyerap energi tanpa sepatah kata pun? Ziyan bertanya dengan sangat bingung. Chen Ping tidak berbicara, tetapi mengecilkan pupil matanya, menatap buku surgawi tanpa kata, dan melihat bahwa buku surgawi tanpa kata itu seperti pusaran, terus-menerus melahap segalanya. Melihat Chen Ping tidak berbicara, Ziyan berkata lagi, Tuan Chen, jangan buru-buru membuang buku ini dari lautan kesadaran Anda. Jika terus seperti ini, semua energi akan tersedot menjauhinya. Biar Chen Ping menatap buku surgawi tanpa kata dan tidak berusaha menghentikannya. Energi dalam pecahan es masih mengalir deras ke tubuh Chen Ping, tetapi tubuh Chen Ping tidak berubah sama sekali. Ini membuat Wagang dan Liu Ruyan mengerutkan kening. Chen Ping menyerap energi seperti ini secara gila-gilaan, tetapi Chen Ping tidak berubah sama sekali. Sumber daya yang dibutuhkan Chen Ping untuk meningkatkan dunia kecil terlalu keterlaluan. Dan di sekitar Chen Ping, aura energi unik dari fragmen jiwa es sudah mulai membentuk pusaran besar, mencapai udara. Jika ini terus berlanjut, biksu lain akan segera menemukan tempat ini. Meskipun ada lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping, bahkan biksu peringkat 5 di alam komposit tidak dapat menembusnya. Tetapi bagaimana jika biksu yang berasal dari alam yang lebih tinggi? Wagang dan Liu Ruyan dalam keadaan siaga penuh, berharap Chen Ping bisa menerobos dan segera bangun. Tepat ketika mereka berdua sepenuhnya waspada, sesosok tubuh benar-benar terbang ke arah mereka dari jauh ke dekat. Setelah melihat pecahan jiwa es di depannya, tatapan serakah tiba-tiba muncul di matanya. Kultivator ini bahkan tidak melihat ke arah Wagu dan Liu Ruyan, dan langsung menuju Chen Ping. Tapi hanya beberapa langkah ke depan, lingkaran sihir itu diaktifkan, dan biksu itu langsung terlempar. Masih ada lingkaran sihir. Biksu itu sedikit terkejut, lalu melihat ke arah Wagang dan Liu Ruyan dan berkata, kalian berdua biksu kecil, cepat tutup lingkaran sihirnya, atau aku akan dengan paksa menghancurkan lingkaran itu dan membunuh kalian berdua. Menyombongkan diri, kamu hanya berada di peringkat kelima dari Body Fit Realm, dan kamu berani mengatakan sesumbar seperti itu. Wafang sekarang berada di peringkat keempat alam komposit, dan hanya ada celah kecil di alam tersebut, jadi dia tidak takut pada biksu di depannya. Lagi pula, masih ada lingkaran sihir yang bisa diandalkan, jadi tidak perlu takut. Nah, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung dan bersembunyi di lingkaran sihir. Apa yang bisa kamu lakukan? Biksu itu berkata dengan mengejek. Sialan, aku masih akan takut padamu jika kamu bertarung begitu kamu bertarung. Seperti yang dikatakan Wacuan, dia akan segera keluar. Wagang, jangan impulsif, Liu Ruyan menghentikan Wagang. Nona Liu, kita tidak perlu takut padanya. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, kita pasti bisa memasuki lingkaran sihir lagi. Setelah Wacuan selesai berbicara, dia melompat keluar dari lingkaran sihir. Ketika biksu itu melihat ubin itu keluar, dia tidak berbicara omong kosong, dan menusuk ubin itu dengan pedang. Dan Wagang tidak panik sama sekali. Tinjunya bersiul oleh angin, dan angin kencang mengelilingi tubuhnya, membentuk penghalang, seperti baju besi. Baru saja mengalami malapetaka guntur, dan menerobos ke peringkat keempat dari kondisi bugar. Kekuatan Tong Ubin memang telah meningkat pesat. Bahkan jika dia bertarung dengan biksu kelas 5 dari kondisi bugar ini, dia tidak bisa kehilangan selusin gerakan berturut-turut. Liu Ruyan menyaksikan pertarungan keduanya.
tetapi menjadi sedikit cemas, memandang Chen Ping yang duduk bersila dan tidak bergerak, dan berdoa dalam hati, cepat menerobos, cepat bangun. Liu Ruyan tidak mengerti apa yang terjadi pada Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping berada di lautan kesadaran, diam-diam menonton buku langit tanpa kata yang menyerap energi, dan ukuran pecahan jiwa es dengan cepat berkurang. Tetapi buku langit tanpa kata itu tampaknya menjadi jurang maut, ada tidak saat Anda menyerapnya. Sekarang Chen Ping juga menjadi sedikit cemas, dia tidak menyangka buku tanpa kata ini begitu menarik. Energi dari pecahan jiwa es yang begitu besar hampir sepenuhnya terserap. Tepat ketika Chen Ping bingung apakah akan memotong energi dari buku surgawi tanpa kata, buku surgawi tanpa kata akhirnya berhenti menyerapnya.